Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lisna, masih di channel saya yang membahas tentang penyakit GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya bakal membahas sensasi psikosomatis yang saya rasakan, yaitu 1000 macam sensasi. Banyak banget ya sensasinya, pokoknya rasa tidak nyaman itu hadir setiap hari, datang setiap hari setelah makan, sebelum tidur. Pokoknya untuk tidur pun susah ya, untuk tidur nyenyak itu susah banget pokoknya. Nah, di season kali ini saya bakal bercerita sedikit ya. Saya ngadepin penyakit ini tuh sendirian. Mungkin ada yang sama juga kalian kayak saya tuh banyak banget masalah ya dalam kehidupan saya. Nah, kan saya orangnya tuh pemikir banget orangnya gitu ya. Saya juga jarang ya kumpul-kumpul atau bersosialisasi itu. Saya tuh orangnya lebih senang di rumah dan jarang keluar rumah gitu ya. Nah, kan ya saya di rumah cuma berdua sama anak saya. Setelah banyak sekali masalah yang saya hadepin, kesulitan, beban hidup yang saya rasakan, nah mungkin ini juga yang membuat saya susah move on dari penyakit ini ya. Penyakit ini tuh benar-benar membuat kita tuh susah banget untuk melupainnya, karena ketika kita ada masalah, ketika pikiran kita kacau, pasti datang sensasi, datang kelingan atau sesak gitu, perut kembung itu pasti datang. Nah, makanya kali ini saya bakalan kasih saran buat kalian. Walaupun sensasi itu masih datang, kita harus berusaha untuk bahagia, untuk melupakan sensasi itu, untuk melupakan penyakit ini, dan kita mencari kesenangan ya. Kesenangan walaupun itu sangat sulit, walaupun banyak banget masalah dalam hidup kita, beban kita banyak dan gak ada yang peduli sama kita, dan kita jangan pernah berharap sama orang untuk peduli sama kita, untuk care sama kita, karena mereka itu gak pernah merasain gangguan ini ya. Kadang saya juga sedih kalau misalkan saya lagi bener-bener drop banget gitu ya, banyak masalah, terus gak ada yang mengerti saya gitu ya. Saya rasa sensasi itu datang, terus saya juga cerita, gak ada yang mengerti, jadi percuma gitu. Saya merasain ini sendirian, saya gak pernah mengeluh sama orang-orang yang di sekitar saya yang gak ngerti penyakit ini, karena percuma gitu ya. Mereka gak bakalan peduli, mereka hanya menganggap kita tuh lebay atau apa gitu ya. Tapi semoga mereka tidak merasakan ya, karena ini sangat subhanallah banget gangguan ini. Alhamdulillahnya saya dikasih kekuatan ya, walaupun saya juga sabarnya kadang drop ya. Saya tuh sering banget ngerasa sendirian gitu, terus ngerasa gak ada yang peduli, dan emang saya tuh berjuang sendiri ya. Penyakit ini saya berjuang sendiri, saya cari info sendiri tentang penyakit ini, saya berobat sendiri, saya bangkit sendiri gitu. Saya nggak ada yang ngedukung, dan saya sering bilang ya sama orang-orang di sekeliling saya, orang terdekat saya, jangan bikin masalah ya, jangan bikin masalah di kehidupan saya gitu ya, jangan bikin masalah di kehidupan saya, karena kalau saya lagi ada masalah, pikiran saya kacau, itu sensasi datang ya, rasa tidak nyaman dalam tubuh saya itu semakin parah gitu ya, semakin banyak. Saya minta pengertian mereka gitu ya, jangan buat saya sedih, jangan buat saya banyak pikiran gitu ya. Tapi mereka gak ada yang ngerti, mereka gak ada yang ngedukung saya, gak ada yang support saya. Saya berjuang sendirian sambil ngasuh anak saya. Saya di rumah juga cuman berdua gitu ya. Kadang kan
kalau anxiety disorder ini ya, di rumah tuh cemas gitu ya, di rumah tuh banyak pikiran, pasti mikir macam-macam, gimana kalau terjadi sesuatu di rumah berdua nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi nggak ada yang ngertiin itu, nggak ada sama sekali orang di sekeliling aku yang ngertiin gitu ya kondisi aku, penyakit aku. Mereka itu nggak ngerasain. Tapi mungkin ngeluh juga nggak cukup buat saya hanya bisa pasrah. Saya bangkit sendiri karena saya ingin sembuh demi anak saya. Mereka mungkin gak ngerti dengan kondisi saya, tapi saya harus mengerti kalau anak saya butuh saya karena masih kecil ya. Jadi buat kalian yang ya punya posisi kayak saya, semoga kalian bisa bangkit seperti saya ya, bisa berjuang karena kita itu kuat, kita itu sehat gitu. Dan kita harus tanamkan dalam pikiran kita itu kalau penyakit ini tuh nggak berbahaya. Kita butuh pemikiran yang positif, cari kebahagiaan walaupun rasanya sulit, walaupun banyak banget beban hidup yang bikin saya sedih juga, tapi saya berusaha untuk bangkit, untuk bahagia sendirian. Nah, kalian juga harus bisa seperti saya, karena berharap sama manusia itu hanya akan mengecewakan ya. Mending kita berharap sama Allah, kita mengadu sama Allah, kita banyakin istighfar, banyakin berdoa, banyakin sholat ya, sholat malam. Insya Allah bakal ngasih kita petunjuk untuk kesembuhan kita, untuk ketenangan hati kita, supaya kita tidak cemas berlebihan, kita tenang, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Dan perlu kalian tahu ya, banyak banget hikmah yang dapat kita ambil setelah kita sembuh dari penyakit ini, karena kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah ya. Kita juga bisa memperbaiki ibadah kita, memperbaiki diri kita, dan tidak memperbanyak dosa ya, lebih banyak sedekah gitu, dan lebih banyak tersenyum. Pokoknya kita tuh harus bisa senyum, walaupun ya senyum itu sulit ya, karena gangguan ini sangat menyiksa sekali ya. Aku ngerasain ketika habis makan itu kadang kelayangan gitu, mata tuh buram. Kelayangan itu bukan kelayangan biasa ya, kelayangan kayak badan goyang, kayak mau pingsan gitu ya. Pokoknya kayak mau mati, rasanya itu gak enak banget, apalagi kalau sampai perut kembung dan sesak gitu ya. Terus kalau misalkan pikiran kita sedih ditambah pikiran kita kacau, itu malah makin parah ya sensasinya. Tapi ketika kita bisa melupakan sensasi itu, bodoh amat gitu ya dengan yang kita rasain, gangguan yang kita rasain, lama kelamaan pasti hilang, pasti bakalan hilang. Dan aku sering banget ngerasain kayak gitu ketika aku lupa ya, aku makan pantrangan, terus aku juga lagi senang gitu ya, lagi senang lah sama keluarga, sama anak. Terus aku nggak pernah ingat penyakit ini, aku nggak pernah ingat rasanya gangguan ini. Tiba-tiba kok nyaman gitu ya, kok nggak ada sensasi. Oh ternyata benar, ternyata pikiran kita mempengaruhi penyakit ini ya. Kalau kita bahagia, penyakit ini tuh bakalan mudah banget kita lewatin. Dan kalau misalkan kita ngerasa sedih, terpuruk, itu bakalan sulit banget, bakalan tambah parah, sensasinya bakalan tambah banyak gitu ya pokoknya. Nah, buat kalian yang masih berjuang, tetap sabar, tetap berjuang, jangan lupa terapkan 3 pola itu ya tadi, pola pikir, pola hidup, dan pola makan kita ya, dijaga juga. Intinya kita jangan sampai telat makan. Terus kalau misalkan kita sering lapar ya, kita coba makannya tuh sering tapi sedikit ya, mau 5 kali kayak mau 6 kali ya, mungkin jangan sampai perut kita ngerasa lapar ya. Dan kalau aku sih
aku sekarang udah bisa makannya 3 kali sehari, alhamdulillah. Aku juga udah enak makan dan aku juga udah mulai makan panterangan, alhamdulillah. Sensasinya itu sudah tinggal nyalek-nyaleknya, tapi aku nggak peduliin karena aku tahu ini tuh nggak berbahaya, dan aku tahu untuk melewati ini semua tuh harus penuh dengan semangat, kebahagiaan, dan juga pasrah pada Allah supaya hati kita tenang. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita dapat keberkahan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.